kesulitan ini semuanya serba tiba-tiba. Dan firman Tuhan sudah mengatakan bahwa segala sesuatu akan digoncangkan. Tentang berakhirnya pandemi ini tidak ada seorang pun yang tahu. Kita tidak bisa memaksa Tuhan harus menghentikan sekarang juga. Tapi kita harus yakin saudaraku bahwa sebagaimana firman Tuhan katakan bahwa Dia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Tuhan mau kita belajar percaya bahwa di tengah-tengah situasi yang sulit, Tuhan adalah Tuhan yang tetap pegang kendali atas kehidupan kita. Apapun keadaan yang terjadi, Tuhan Yesus ada bersama dengan kita. Tuhan yang pernah menolong kita di waktu yang lalu adalah Tuhan yang sama yang menolong kita di hari ini. Hasil akhir bukan di tangan corona. Hasil akhir tetap di tangan Yesus Kristus. Dialah Tuhan yang berdaulat. Dialah Tuhan yang tetap pegang kendali atas kehidupan kita. Hajaran. Ya, hajaran, orang yang dihajar itu tandanya dibenci oleh Tuhan. Betul? Tidak, tapi dikasih. Bilur-bilur yang berdarah itu membersihkan kita dari kejahatan kita. Bilur kalau kita dicambuk, keluar bilurnya, keluar darah dari bilur. Itu menyembuhkan, itu membersihkan kejahatan kita. Dan pukulan demi pukulan itu membersihkan lubuk hati kita. Hati kita yang kotor ini dibersihkan. Karena kita dipukul dengan pukulannya Tuhan yang penuh dengan lemah lembut. Ya. Dalam Amsal 20 ayat 30 kita sudah pernah baca itu. Ya, jadi jelas kalau kita dihajar sama Tuhan, kita itu sedang dibersihkan lubuk hati kita. Ya, coba kita baca Amsal 20 ayat 30. Amsal 20 ayat 30. Ya, mari. Bilur-bilur yang berdarah membersihkan kejahatan. Bilur-bilur yang berdarah itu membersihkan apa? Kejahatan. Terus. Dan pukulan membersihkan lubuk hati. Ya, dan pukulan membersihkan lubuk hati. Jadi kalau hati sudah mau dibersihkan, itu mesti terima pukulan. Ya, Tuhan memukul kita tapi dengan sayang Dia memukul kita. Nanti akan kita periksa. Dan kalau sudah mau dibersihkan dari kejahatan, saudara mesti berani dihajar sampai menimbulkan bilur yang berdarah, yang keluar darah. Itu darah menyucikan kejahatan kita. Ya, ini jelaskan. Jadi sebelum dihajar, saya mau sedikit menjelaskan sebelum saya lupa. Kenapa saya memakai ini mimbar yang dulu, mimbar yang stainless steel, bukan memakai mimbar yang besar, yang dari kayu. Ya, karena saya kalau pakai mimbar kayu itu seperti saya diikat. Kalau saya khotbah seperti diikat. Saya tidak bisa bebas. Ngomong tidak bebas, jalan-jalan tidak bebas. Ya, sudah mengerti. Tapi kalau di sini saya bebas. Saya mau ke sini. Ke sini saya sudah keluar. Sini saya sudah keluar. Kalau itu besar, itu mesti jalan, keluar. Ya. Dan saya lihat hasilnya, saya coba hari Minggu yang lalu, bagus. Hasilnya saya bisa merasa lebih bebas. Yang penting hasilnya, ya atau ya. Bukan bagusnya, bagus sekali dari emas. Tapi kalau yang khotbah kayak makhluk, kayak dakocan, tidak bisa apa-apa, buat apa? Ya. Lemes, tidak ada kebebasan, tidak ada kehidupan, tidak ada urapan, begitu. Ya. Lebih baik
di sini ini sederhana, tetapi saya bisa menyampaikan firman Tuhan dengan lebih semangat, lebih bebas. Ya, tidak terlalu terkungkung dengan mimbar. Jadi jangan soal mimbar jadi persoalan, jangan. Ya, kita sudah dewasa. Kalau kita masih anak kecil, kita bertengkar gara-gara bola, ya oke. Kalau kita sudah tua, sudah umur 70, bertengkar soal bola lagi. Masih bola terus dipertengkar. Ini kan berarti tidak dewasa. Ya, umur sudah dewasa tapi pikiran belum dewasa. Jadi kita mesti dewasa. Jadi saya harap tidak menjadi soal bagi jemaat mau pakai mimbar apa saja Pendeta Paulus, yang penting hasilnya. Amin. Hasilnya, khotbahnya itu mesti yang lebih berapi-api, lebih hidup gitu. Ya, itu hasilnya. Maksud saya begitu. Baik, puji Tuhan. Nah, sekarang saya mau teruskan. Tuhan pakai teguran firman. Pertama, Tuhan tidak langsung Tuhan datang, terus Tuhan menghajar. Kamu anak yang tidak baik, yang berdosa dan sebagainya. Tidak. Tuhan datang lebih dulu dengan firman, dengan pengajaran, dengan teguran. Ditegur, kita ditegur. Kalau kita mendengar teguran itu, maka kita tidak perlu dihajar. Karena teguran firman itu bisa merubah hidup kita. Kita disadarkan oleh teguran itu dan kita berubah. Kalau kita sudah berubah oleh firman, oleh teguran, tidak perlu kita mesti dihajar lagi. Apanya yang mau dihajar? Ya. Tapi kalau kita keras hati, kita tidak mau berubah. Kita tetap pakai kekuatan, kita anggap enteng. Ya, teguran Tuhan itu. Kita putus asa, kita mau mundur saja dan sebagainya. Maka terpaksa Tuhan menghajar kita. Tapi kalau anak itu dihajar, itu tanda dikasih. Anak itu selalu mau pergi ke jalanan. Jalanan rame, banyak mobil, banyak macam-macam kendaraan, motor dan sebagainya, PT-PT dan sebagainya. Ya, maka 1 kali diperingatkan tidak mau, 2 kali diperingatkan tidak mau, 3 kali tidak mau, 4 kali bapaknya datang menghajar. Dal, 3 kali mungkin dipukul supaya tidak boleh pergi ke jalan lagi. Nah, dia sadar, bertobat, tidak pergi ke jalan, selamat daripada tidak dihajar, tapi mati atau masuk rumah sakit, kakinya 1 buntung karena kena kecelakaan, diterjang sama truk, mati dia, bisa mati. Ya, lebih baik kita hajar supaya dia bertobat, dia sadar, ya betul kalau saya pergi ke itu jalan itu bahaya, banyak truk-truk dan sebagainya, banyak mobil-mobil. Ya, dan dia tidak lagi pergi ke jalanan setelah dihajar. Ini tujuannya ayahnya menghajar dia supaya dia bertobat, supaya dia tidak pergi terus ke jalan, supaya dia mengerti bahwa itu berbahaya, pergi ke sana berbahaya. Dia sebagai anak kecil sendirian, pasti dia nanti akan kena ditabrak dan sebagainya, bisa mati. Ya, supaya menghindari kematian dan sebagainya itu, maka bapaknya menghajar kepada dia. Karena dia mengasihi, dia tidak mau anaknya mati. Begitu juga Tuhan. Ya, tujuannya adalah untuk bertobat. Bedakan antara dihajar dan dihukum. Ya, ada seorang bilang, oh si Ali itu dihukum sama Tuhan. Ya, apa benar dihukum? Benarkah dihukum? Mungkin dia menggunakan kata dihukum terhadap Ali, tetapi maksudnya bukan dihukum, tapi dihajar. Cuma dia bilang, wah dia dihukum sama Tuhan. Tapi maksudnya dia dihajar sama Tuhan. Ya, penggunaan kata yang salah. Dihajar dan dihukum itu beda. Dihajar itu dia diperlakukan sebagai anak. Dihajar.
Kalau dihukum itu dia diperlakukan sebagai orang fasik, orang jahat, orang fasik. Orang yang tidak mau bertobat, tidak mau percaya Tuhan. Dihajar itu tidak kehilangan keselamatan. Tetap dia selamat. Dia seorang anak, tetap dihajar sebagai anak. Tidak kehilangan keselamatan. Tapi kalau dihukum itu kehilangan keselamatan. Ya, mati tidak selamat ya. Ya. Orang yang dihajar itu dikasih. Ibrani 12 ayat 6. Tapi orang yang dihukum itu tidak dikasih. Ya, orang yang dihajar itu sebagai anak, sebagai orang yang dikasih, sebagai orang benar. Orang benar. Tapi orang yang dihukum itu bukan sebagai orang benar, orang fasik. Hukum. Ya. Saudara. Jadi jangan kita mau dilemahkan atau dibingungkan oleh perkataan orang yang tidak mengerti firman Tuhan. Ya, Daud sendiri sebagai seorang yang dikasihi Tuhan masih menerima hajaran dari Tuhan. Daud seorang yang hatinya cocok dengan hatinya Tuhan. Seorang yang dicinta oleh Tuhan. Daud menjadi satu teladan yang luar biasa. Ya, masih dihajar. Apalagi kita. Apa kita ini sudah sempurna, tidak ada kesalahan sehingga kita tidak perlu dihajar. Tidak, kita perlu juga dihajar. Ya. Satu peristiwa yang terjadi di dalam 1 Tawarikh 21. Ya. Di situ Daud, kita buka dulu 1 Tawarikh pasal 21 ayat 1. Coba dulu bacakan. Ya. Iblis bangkit melawan orang Israel dan ia membujuk Daud untuk menghitung orang Israel. Iblis bangkit melawan orang Israel. Bagaimana? Kenapa kok orang Israel iblis bisa melawan Israel? Karena Israel berbuat satu dosa. Dosa apa tidak disebutkan di sini. Ya. Mungkin ini habis perang, pasal 20 ayat 1, ya, sampai ayat 4, ini ayat 4 ini banyak Israel menang melawan keturunan raksasa-raksasa. Banyak raksasa-raksasa dari orang Filistin yang dibunuh. Ya, itu masih famili dari Goliat. Ya, kalau saya baca ayat 5, saudara Goliat orang Gad itu yang gagang tombaknya seperti pesa tukang tenun. Ya, dan susah. Banyak raksasa, keturunan raksasa. Ya, mungkin mereka begitu bangga, mereka sesudah bisa mengalahkan raksasa itu. Ya, kemudian kebanggaan itu tidak dikehendaki oleh Tuhan. Jangan kita bangga karena diri kita. Kita mesti bangga karena Kristus di dalam diri kita, bukan karena kita. Ya, setelah kemudian karena Israel ada satu dosa, iblis bangkit melawan orang Israel dalam ayat 1. Dan ia membujuk Daud, iblis melawan orang Israel. Terus di satu pihak yang lain, iblis membujuk pemimpinnya, itulah Daud, untuk menghitung orang Israel. Tentaranya itu dihitung. Soal hitung-menghitung tidak salah. Ya, Musa pernah 2 kali menghitung orang Israel. Waktu keluar dari negeri Mesir, mereka dihitung ya 2 juta lebih jumlahnya. Waktu mereka mau masuk negeri Kanaan, dihitung lagi, ya juga kurang lebih 2 juta. Nah, tapi di sini Daud menghitungnya tidak salah, tapi motivasinya salah. Motivasinya apa? Motivasinya kesombongan. Dia mau tahu tentaranya ini berapa juta orang. Ya, waktu dihitung 1.600.000. Wah, dia bangga. Indonesia ini negara 200 juta
tentara cuma 500.000. Sedikit. Israel itu 2 juta penduduknya. Tentaranya itu 1,6. Sisa 400 yang perempuan-perempuannya tidak, yang anak-anak kecil yang tidak perang. Semua bisa perang. Pakai senjata dan sebagainya. Ya, jadi motivasinya yang salah. Egonya, Daud egonya naik. Ya, akunya naik. Saudara, Daud berbuat sesuatu kebodohan. Dalam ayat 8, coba tolong bacakan. Ayat 1 bisa dibaca ya. Ayat 8. Saudara. Lalu berkatalah Daud kepada Allah, Ya. aku telah sangat berdosa Aku telah sangat berdosa, kata Daud terus. karena melakukan hal ini. Ya, Maka sekarang jauhkanlah kiranya kesalahan hambamu, Ya. sebab perbuatanku itu sangat bodoh. perbuatanku ini sangat bodoh. Ya, sangat bodoh. Sayang, kebodohan itu baru disadari setelah dilakukan oleh Daud. Bisa mengerti? Kebodohan itu, yaitu menghitung tentaranya, itu baru disadari bahwa ini satu perbuatan yang bodoh di hadapan Tuhan. Disadari oleh Daud ketika sesudah dilakukan itu kebodohan. Ya. Andai kata dia sadar bahwa ini satu kebodohan, dia sadar akan kebodohan itu sebelum dia menghitung, sebelum dia melakukan perbuatan itu, maka dia tidak akan dihajar oleh Tuhan. Kalau dia minta, cepat dia minta ampun, Tuhan saya minta ampun, saya tidak jadi menghitung lagi tentara saya. Ya, dan dia tidak akan dihajar. Tapi sayang, banyak kebodohan yang baru disadari oleh orang Kristen yang sudah dilakukan, terlanjur sudah dilakukan, yang pada akhirnya harus dipukul sama Tuhan, harus dihajar. Jangan sampai kita ini melakukan satu kebodohan yang kita baru sadar. Kita sudah belum sadar, pada waktu kita melakukan belum sadar. Tapi setelah kita melakukan, kita sadar, wah ini satu kebodohan. Kita sudah salah di hadapan Tuhan. Sebaiknya sebelum kita melakukan satu kebodohan, kita sadar lebih dulu. Ini tidak baik, di hadapan Tuhan ini tidak boleh. Saya mesti minta ampun sama Tuhan, jangan lakukan ini. Bisa mengerti saya? Itu senilai perbuatan, itu senilai hajaran Tuhan. Kalau sudah melakukan itu, sudah akan dihajar. Senilai hajaran Tuhan. Tapi kalau sudah tidak melakukan, sudah sadar, cepat sadar. Ya, saya tidak mau melakukan. Saya tidak dihajar, tidak dihajar. Itu berarti nilainya melakukan kejahatan itu satu nilai yang cukup berat. Ya, nilainya senilai dihajar. Ya, setelah, jadi di sini kita melihat. Coba kita membaca dalam ayat yang ke-4. Ya. Namun titah raja itu terpaksa diikuti oleh Yoab. Namun titah raja itu Terpaksa diikuti oleh Yoab. Yoab tidak bisa menahan, tidak bisa mencegah. Jangan Tuhan, Raja, biar nanti Tuhan akan memberkati tentara Raja berkali-kali lipat. Tapi jangan dihitung. Raja tidak mau, tidak, saya mau dihitung. Dia menang, terpaksa diikuti oleh Yoab. Yoab ini panglima tentara. Diikuti berarti egonya Daud ini tidak mau kalah. Terus dia maju terus, tidak, saya mau. Hitung sekarang. Seluruh Israel ini. Berapa? Egonya di atas. Ya. Sayang, nanti saya mau tunjukkan bahwa rohnya Daud ini sedang lemah. Kenapa lemah? Ada sebabnya. Karena dosa. Rohnya jadi lemah sampai kemudian dia tidak bisa menahan. Egonya itu mau naik, tidak bisa ditahan oleh roh. Roh itu mestinya di atasnya ego kita. Dia menekan. Ego kita mesti turun. Rendahkan dirimu.
Tapi ini sudah tidak bisa direm. Egonya naik terus, akunya ini, Daud. Dia merasa raja yang tak terkalahkan. Ya, dia naik terus dan rohnya di atas itu tidak mempan, tidak bisa menahan dia. Jangan naik, tidak bisa. Terus naik. Rohnya jadi enteng. Setelah kebodohan kecil, ini soal membaca, menghitung, ya itu soal kecil kelihatannya. Tapi saya mau beritahu sama saudara, soal yang kecil kalau itu dilakukan oleh orang besar, raja yang besar, raja yang diberkati, itu bukan persoalan kecil, itu persoalan besar. Pelanggaran yang kecil dilakukan oleh orang besar, itu gaungnya lebih besar, ya atau ya? Kalau misalnya satu orang dia pukul tukang becak, ya sudah dia rakyat biasa, dia mungkin tinggalnya di mana. Tapi kalau seorang pejabat, menteri terus dia pukul tukang becak, dia naik becak dia pukul tukang becak, masuk koran menteri memukul tukang becak, ini bikin malu, ini menteri begini. Ini menteri tidak cocok jadi menteri, karena tangannya menteri itu tidak diangkat jadi menteri untuk pukul tukang becak, ya salah. Karena apa? Karena dia orang besar, dia orang yang sudah diberkati oleh Tuhan, dia orang besar di hadapan Tuhan. Dia melakukan perkara kecil, ini kecil tidak apa-apa. Tapi karena dia melakukan orang besar, ini jadi besar. Ya, malunya besar. Jadi kita mesti hati-hati. Apalagi ini dilakukan oleh seorang raja yang mengerti firman Tuhan. Daud tuh mengerti firman Tuhan. Dia tiap hari dia baca Alkitab. Kalau orang bodoh itu berarti bukan bodoh-bodoh ya, bodoh. Orang bodoh orang yang tidak ngerti apa-apa firman Tuhan. Orang yang buta, seolah-olah buta firman Tuhan. Itu masih bisa dimaafkan. Tapi kalau yang melakukan ini orang yang tahu firman Tuhan, wah ini jadi masalah besar. Ya. Yang melakukannya adalah seorang raja yang tak terkalahkan. Daud itu tidak terkalah, selalu dibantu sama Tuhan. Selalu ditolong sama Tuhan. Ya, masa sekarang dia mesti melakukan hal yang seperti ini? Ya, setelah menghadapi raja yang besar, menghadapi Daud, kalau dia perang menghadapi raja yang besar, dia tidak kalah, dia menang, selalu dia menang, tidak pernah dia kalah. Luar biasa. Karena dia punya pengharapan itu kepada Tuhan itu besar. Pengandalannya dia kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, itu raja yang luar biasa. Tuhan cuma minta satu, andalkan Tuhan. Nah, makanya Israel itu negara kecil loh, negara kecil. Dan terus Tuhan mau bikin negara itu negara kecil. Sebab dengan kecilnya negara Israel, itu mau tidak mau dia itu berharap mengandalkan sama Tuhan, berharap sama Tuhan, mengandalkan Tuhan. Sebab dia dikelilingi oleh musuh-musuh. Begitu banyak musuh-musuh yang mengelilingi dia, musuh-musuh yang besar-besar, yang kaya-kaya, seperti Arab Saudi dan itu semua negara-negara kaya. Ya, tapi mengapa mereka sampai sekarang tidak berani menyerang Israel? Karena Israel itu disertai Tuhan. Perang 6 hari itu, dalam 6 hari semua negeri-negeri di sekitarnya Israel itu lumpuh. Ya, yang dia serang itu instalasi nuklir, instalasi tempat-tempat persenjataan. Bukan rakyatnya bukan Kairo yang diserang, itu tempat instalasi dari rahasia-rahasia, dari bom atomnya, bom nuklirnya, itu yang diserang sama Israel, dihancurkan semua. Dalam tempo 6 hari hancur semua, sudah tidak bisa apa-apa, mau menyerang balik tidak bisa. Wah itu otaknya dia encer, ini bangsa yang dipilih sama Tuhan dari Abraham, pintar sekali. Amerika itu negara yang luar biasa, tapi yang pegang uang di Wall Street itu adalah orang-orang Yahudi semua orang Yahudi. Makanya kalau
ada pemilihan presiden, itu mesti presidennya itu pro sama orang Yahudi. Kalau enggak bakalan akan bisa naik. Itu orang Yahudi itu beransur. Ya, dan dia punya intel tajam. Itu Twin Tower, tower yang dua tower yang dibom, ditabrak sama pesawat Amerika sendiri juga. Yang jalankan orang Arab, orang Timur Tengah. Ya, itu hari itu ada 2.000 orang Yahudi yang kerja di Twin Tower sebagai pegawai. Entah perusahaan apa, ada banyak perusahaan itu disewakan begitu. Itu 2.000 orang Yahudi itu bisa tidak hadir. Kok bisa tahu? Dikasih surat edaran, jangan hadir, jangan masuk. Hari itu jangan masuk. Tidak ada satu orang Yahudi yang mati. Orang Amerika, wah mati banyak. Kok bisa tahu? Itu intelijennya itu pinter sekali. Tapi saking pinternya orang ini keras kepala. Kalau saya keras itu keras betul, keras. Nah, tahu kalau orang saya keras itu sampai sana tidak mau percaya Yesus, masih Yehova. ya sudahlah, biar nanti kerajaan 1000 tahun setelah 3,5 tahun antikris, zaman antikris, kerajaan 1000 tahun Yerusalem nanti dipilih jadi ibu kota dunia. Dan dunia ini diperintah oleh Yerusalem, oleh orang Yahudi. Tiap tahun raja-raja dari Mesir, dari mana-mana datang ke sana menyembah kepada Yesus Kristus, bukan kepada Yehova, Yesus Kristus. Yesus Kristus akan menjadi Tuhan di atas seluruh muka bumi. Siapa yang tidak datang ke situ tidak turun hujan. Bible bilang tidak turun hujan. Ya. Jadi kering, jadi rusak. Negerinya jadi rusak sama Tuhan. Karena mereka tidak mau datang ke Yerusalem untuk sujud menyembah. Sekarang sudah lihat orang begitu banyak di Mekah, tapi nanti belum ada apa-apanya di Mekah dibanding dengan di Yerusalem. Dari seluruh muka bumi orang tumplek-blek di situ. Semua menyembah kepada Yesus. Luar biasa. Ya, saya mau terus. Saya tidak mau berhenti di sini. Ya, jadi memang kita menghadapi raja-raja besar, kuat, kita menghadapi kebodohan kecil. Kita ini seringkali khilaf. Kebodohan besar, kita hati-hati, awas, hati-hati. Ini ada satu kebodohan, ada satu sandungan yang besar. Tapi menghadapi sandungan kecil-kecil, itu seringkali kita khilaf. Sehingga kebun anggur kita, orang Yahudi itu, kebun anggurnya orang Yahudi, di negeri Israel itu seringkali sudah dirusak oleh serigala-serigala yang kecil-kecil. Bukan serigala yang besar-besar. Serigala itu seperti anjing hutan. Tapi kalau lari itu, waduh, cepat sekali. Dan dia punya gigi itu seperti kayu kalau dipotong. Gergaji, kayak gergaji. Kalau sudah tidak percaya, sudah masuk ke tanah. Dia gini kan putus juga. Ya, kayak gergaji. Set, sudah putus. Itu binatang satu. Tapi yang paling berbahaya ini adalah ini, rubah-rubah atau serigala yang kecil-kecil itu. Itu yang merusak. Karena dia dengan cungurnya, dia bisa begini ke tanah. Dia bisa masuk terus sampai dapatkan akarnya dari pohon anggur yang masih muda. Akarnya itu belum terlalu dalam, masih di sekitar permukaan. Dia makan akarnya yang muda. Kenapa? Karena akar muda itu masih manis. Belum seperti akar yang tua, mungkin kurang enak. Tapi kalau yang masih muda, itu manis.
Dan itu makanan dari rubah-rubah. Coba kita baca. Di sini disebut rubah, mestinya serigala. Kidung Agung 2 ayat 15. Mari kita baca. Kidung Agung 2. Ya. Tangkaplah bagi kami rubah-rubah itu, Ya. rubah-rubah yang kecil. Tangkaplah bagi kami rubah-rubah itu. Rubah itu itulah serigala. Anjing hutan. Ya seperti anjing begitu. Terus Rubah-rubah yang kecil, yang merusak kebun-kebun anggur. Yang merusak kebun-kebun anggur. Gereja Tuhan ini, kebun anggur dirusak oleh ini. Ya, oleh ketersinggungan yang kecil saja bisa rusak persekutuan kita. Oleh sakit hati yang kecil bisa rusak persekutuan kita. Oleh apa saja, pahit hati yang kecil bisa rusak itu komsel. Komselnya sudah tidak jalan lagi karena ada sedikit pertentangan, ada sedikit. Hati-hati saudara, itu iblis tidak pakai perkara-perkara besar, tapi mau menjatuhkan kita dengan perkara kecil, dengan gosip yang kecil, perkataan-perkataan yang kecil yang bikin sakit hati, sedikit saja. Gosip yang sedikit, orang sudah bisa tidak nyaman, tidak mau pergi sel grup lagi. Tidak apa-apa, saya sibuk, tapi dia bohong, dia bukan sibuk, dia ada sakit hati. Ya, jadi sakit hati pakai bohong lagi, jangan. Ya, jadi kita mesti periksa apa, saudara, kebun anggur saudara ini rusak atau tidak, atau baik? Saudara ini bagaimana? Apakah tidak digerogoti akarnya oleh binatang ini? Ya, terus Kebun-kebun anggur kami yang sedang berbunga. Ya, sedang berbunga. Ya, jadi kita mesti hati-hati. Kita seharusnya lebih hati-hati terhadap rubah-rubah yang kecil daripada rubah-rubah yang besar. Ya, amin. Ya, kalau pertengkaran besar kita bilang jangan. Dan kita ikut-ikut, kita pergi. Tapi kalau pertengkaran kecil kita malah nimbrung di situ. Ya. Jadi kita mesti berhati-hati ya. Mengapa Tuhan izinkan Daud dibujuk oleh iblis? Untuk menghitung orang Israel dengan motivasi keangkuhan, motivasi kesombongan. Ya. Karena tadi dikatakan dalam 1 Tawarikh 21 ayat 4. Coba kita baca 1 Tawarikh 1 ayat 1 Tawarikh 21. Ayat yang keempat, kalau bacakan. Namun titah raja itu terpaksa diikuti oleh Yoab. Egonya tidak bisa dikendalikan. Egonya mau dituruti. Egonya dari Daud ini mau dituruti. Harus kerjakan ini, titah raja harus dikerjakan. Ya, egonya Daud tidak bisa ditundukkan. Ya, egonya Daud masih di atas. Tadi saya sudah jelaskan. Ya, rohnya belum bisa menaklukkan dia. Egonya masih di atas. Ya. Saudara, kapan iblis punya kesempatan untuk membujuk Daud? Ya. Kapan iblis mempunyai kesempatan untuk membujuk Daud? Membujuk, Daud, dia bicara dalam hatinya Daud. Kamu hitung saja berapa jumlah orang Israel. Kamu nanti akan mendapatkan satu angka yang fantastik, yang luar biasa, yang spektakuler. Wah, Daud di sebel-sebel supaya dia jadi sombong. Kapan dia bisa dilemahkan, dibujuk? Pada saat dia lemah. Ya, dia dikuasai oleh egonya, dikuasai oleh akunya.
Saya perhatikan, ketika dia merendahkan diri, egonya turun ya, merendahkan diri. Ia tidak bisa dibujuk. Daud itu kuat. Pada waktu dia merendahkan diri, egonya turun, akunya turun, ya, dia itu kuat. Ya, dia dilindungi oleh Tuhan. Orang yang rendah hati itu dilindungi oleh Tuhan. Amin. Ya, dilindungi. Ada semacam penutup yang menutupi dia. Ada batas, ada pagar yang memagari dia. Ingat itu, Ayub dipagari sama Tuhan. Tapi begitu dia mulai naik, keakuannya sombongnya mulai naik, dia jadi lemah. Penutupnya terbuka. Dia bisa diserang oleh iblis langsung, terbuka untuk diserang oleh iblis. Saudara, penutup perlindungan itu terbuka, saudara. Jadi dia bisa diserang oleh iblis. Jadi sudah hati-hati. Kalau kita ini, kita ini selalu mau naik, terus kita ini bisa diserang sama iblis. Tapi kalau kita merendahkan diri, kita ditutup dengan penutup daripada Allah. Kita dilindungi oleh Tuhan. Ya. Kemenangan Israel tidak ditentukan dari berapa jumlah tentaranya. Tidak. Wah, jumlah tentaranya ada 1 juta, 1,5 juta. Wah, itu hebat. Kemenangan Israel ditentukan oleh jumlahnya. Sama sekali tidak. Kemenangan Israel ditentukan oleh bagaimana mereka mengandalkan Tuhan. Amin. Mengandalkan Tuhan, sudah mesti mengandalkan Tuhan. Ya, seberapa dalamnya, bukan seberapa besar jumlah tentara Israel, tapi seberapa dalamnya Israel itu mengandalkan Tuhan. Ya. Sebab itu bagi Tuhan berhadapan dengan tentara besar, tentara musuh yang besar, dengan tentara musuh yang kecil, itu sama. Saya pikir kalau Tuhan menghadapi tentara musuh yang banyak, 1 juta misalnya, wah ini Tuhan mesti datangkan malaikat-malaikat berapa ratus ribu melawan ini. Mesti bagaimana, mesti bikin ini, bikin itu, move. Tidak. Bagaimana cara Tuhan menghadapi jumlah tentara musuh yang banyak, itu sama dengan bagaimana Tuhan menghadapi jumlah tentara musuh yang kecil, sedikit. Ya, malah Tuhan lebih senang kalau Israel itu tentaranya tidak terlalu besar, supaya mereka berharap kepada Tuhan. Kalau tentara besar mengandalkan diri sendiri dan dari situ datangnya kekalahan. Tapi kalau mereka mengandalkan Tuhan, karena mereka kecil, mereka sedikit orangnya, ya sampai sekarang masih kecil, 14 juta mungkin, ya, kecil dibanding Indonesia. Ya. Tapi justru dengan kecilnya itu mendorong Israel untuk mengandalkan Tuhan dan di situ datangnya kemenangan atas Israel. Bukan oleh kuat dan oleh gagah, itu Tuhan selalu mengatakan. Bukan oleh kuat dan oleh gagah, kita menang bukan karena kita kuat dan kita gagah, tapi karena kita mengandalkan Tuhan. Karena tentara kita kecil, kita punya pasukan, kita punya kekuatan kecil saja. Tapi justru kecilnya kekuatan, itu kalau disertai Tuhan, itu besar. Besar tentara, banyak tentara, tapi tidak disertai Tuhan, jalan sendiri, kalah dia. Karena itu Tuhan bilang, peperangan itu adalah perang Tuhan. Perang itu perang Tuhan. Perang itu punyanya Tuhan. Tuhan yang perang untuk Israel itu. Saya tahu, Israel itu dia mengelilingi padang pasir 40 tahun. Tidak maju-maju. Terus keliling-keliling. Kenapa? Karena takut perang. Mereka itu takut perang. Ya. Kenapa takut perang?
Apa mereka kalau perang, mereka itu perang sungguh-sungguh? Perang sungguhan? Enggak. Perang-perangan, kayak perang anak kecil. Masa ada orang perang itu keliling-keliling, Yeriko dikelilingi. Satu hari satu kali, tidak boleh ngomong. Hari kedua keliling lagi, hari ketiga keliling lagi. Ini bukan perang, ini jalan-jalan. Jalan kaki itu, nanti gereja kita mau jalan kaki. Ikut saja semua. Ya, murid-murid ikut semua, jalan kaki. Ini namanya jalan kaki, ini saudara, bukan perang. Satu hari satu kali, putar keliling. Hari ketujuh, 7 kali disuruh berteriak. Loh ini apa ini? Sorak-sorai ini, bukan perang ini sorak-sorai. Ya, perangnya kok kayak gitu. Perang, semua Tuhan yang perang, bukan Israel. Israel suruh jalan kaki sejak begitu. Terus di Ayalon, Yosua, di Ayalon tuh sudah banyak musuh yang masih belum dibunuh. Waktunya sudah habis, sudah jam 6 sore, setengah 7, sudah mau malam. Tahu Yosua sembahyang, Yosua minta Tuhan buatlah ini matahari tetap di sini, tetap di tempatnya, dan bulan tetap di tempatnya, sampai semua musuh sudah dihancur. Diberi sama Tuhan. Itu sinar matahari tetap sampai 1 malam. Itu luar biasa. Sehingga mereka mestinya pekerjaannya, kemenangannya kecil, kemenangannya jadi besar. Kapasitas kemenangan diperbesar oleh Tuhan. Waktunya sudah habis, ditambah sama Tuhan. Ini luar biasa. Karena mereka mau kerja buat Tuhan. Mereka mau sungguh-sungguh. Mereka mau bawa jiwa. Mereka diberi waktu oleh Tuhan. Sampai luar biasa. Ya, saban kali kalau mereka disuruh perang, itu kayak anak kecil. Ya, saya bilang amit-amit Tuhan, orang perang kok kayak begini. Tapi ya Tuhan bilang begini. Saudara tidak kerja sendiri. Kita kerja bersama Tuhan. Amin. Tuhan itu bersama kita. Nah, jangan sudah takut. Ya, Tuhan selalu bekerja bersama kita. Ya, bagi Tuhan berhadapan dengan tentara besar sama saja dengan berhadapan dengan tentara kecil. Besar kecil sama. Ya, dan dengan memilih tentara yang kecil itu, Israel lebih mengandalkan Tuhan, dan dari situ, dari mengandalkan Tuhan itu datangnya kemenangan yang besar. Luar biasa. Saya mau lanjut, hajaran Tuhan. Ya. Dari 1 Tawarikh 21 ayat 9. Mari kita baca. Ayat 9. Dalam menghadapi hajaran Tuhan, Daud disuruh memilih. Katakan sama-sama, Daud disuruh memilih. Ya, yang keras, Daud disuruh memilih. Ya, diperbolehkan memilih. Memilih apa? Ada 3 macam pilihan. 3 tahun kelaparan. 3 bulan melarikan diri. Tinggalkan Yerusalem. Dikejar-kejar musuh. Wah, itu paling tidak tahan. Daud paling tidak tahan. Atau 3 hari dikejar oleh pedang Tuhan, oleh penyakit sampar. Nah, banyak yang mati. Lucu ya, saya pengen lucu. Tuhan menghajar Israel, ya, dengan diperbolehkan memilih. Mana ada orang mau dihajar, ayo kamu pilih. Pilih minum Coca-Cola, atau minum bir, atau minum teh. Ya. Mungkin dia mau minum bir saja, supaya dia jadi mabuk. Disuruh pilih. Dalam menghajar, Allah suruh Daud memilih 3 pilihan. 1 dari 3 ini.
apa ada? Artinya di dalam menghajar, Tuhan itu penuh kemurahan. Mana ada orang mau diajar kok disuruh pilih. Itu berarti kemurahan, betul? Kemurahan. Sudah, kalau enggak misalnya sudah mesti 3 tahun kelaparan atau 3 bulan masuk keluar hutan, tinggal di hutan, banyak binatang, banyak ular yang besar-besar. Wah, sudah tidak tahan. Kalau Daud masih muda, umur 17 tahun ya masih tahan. Tapi kalau sudah umur 50 tahun, 60 tahun dia mesti tinggal di, kasihan juga tinggal di hutan. Tapi Tuhan bilang ini pilihan, kalau kamu tidak mau pilih tidak apa-apa. Luar biasa, kemurahan. Betul, Tuhan tidak paksa kita mesti mati-matian. Ya. Dan Daud pilih yang apa? Yang paling singkat dan paling ringan. Paling singkat apa? 3 hari bela sampar, penyakit pes sampar. 3 hari. Dan dalam tempo 3 hari itu melarikan penyakit pes. Tuhan bilang, kamu pilih saja, kamu jatuh di dalam tangan musuhmu, atau kamu jatuh dalam tanganku. Kalau saya mau pilih jatuh dalam tangannya siapa? Tangannya musuh atau tangan Tuhan? Nah, Tuhan bilang, diajar. Coba kita baca sekarang. Ayat 10, Pergilah, katakanlah kepada Daud, ya, beginilah firman Tuhan, ya, 3 perkara kuhadapkan kepadamu. 3 perkara kuhadapkan kepadamu, terus. Pilihlah salah satu daripadanya. Pilih salah satu daripadanya, terus. Maka aku akan melakukannya kepadamu. Ya, terus. Kemudian datanglah Gad kepada Daud, lalu berkatalah ia kepadanya, Ya, beginilah firman Tuhan, ya, haruslah engkau memilih ya. 3 tahun kelaparan, Ya, atau 3 bulan lamanya melarikan diri Ya. dari hadapan lawanmu, ya, sedang pedang musuhmu menyusul engkau, ya, atau 3 hari pedang Tuhan, yakni penyakit sampar ada di negeri ini, ya. dan malaikat Tuhan mendatangkan kemusnahan di seluruh daerah orang Israel. Terus, Maka sekarang timbanglah jawab apa yang harus kusampaikan kepada yang mutus aku. ya, Lalu berkatalah Daud kepada Gad, sangat susah hatiku, saya susah hati. biarlah kiranya aku jatuh ke dalam tangan Tuhan, Biarlah aku jatuh ke dalam tangan Tuhan. Terus, sebab sangat besar kasih sayangnya. sangat besar kasih sayangnya Tuhan. Lebih baik saya jatuh di dalam tangannya Tuhan. Sebab di dalam tangannya Tuhan ada kasih sayang yang besar. Amin. Wah, ini luar biasa. Dia pilih jatuh dalam tangannya Tuhan, bukan jatuh dalam tangan musuh, tidak mau dia. Dan 3 hari paling cepat, paling ringan. Ya, terus Tetapi janganlah aku jatuh ke dalam tangan manusia. jangan aku jatuh di tangan manusia, itu kejam, menyiksa, sombong. Itu kalau musuh-musuhnya dapat Daud, itu Daud dibikin mainan seperti orang gila. Ya. Untung tidak dipotong lidahnya. Ya. Dibikin mainan. Terus ayat 14. Jadi Tuhan mendatangkan penyakit sampar kepada orang Israel, Ya. maka tewaslah dari orang Israel 70.000 orang. 70.000 orang. Luar biasa. Nanti kita masih baca ayat 15. Nanti ya, jangan ditutup. Saudara, luar biasa di sini. Dalam hajaran Tuhan diperbolehkan Daud memilih. Jarang ada hal seperti ini terjadi. Ya. Allah kita bukan Allah yang gemar menghukum. Perhatikan. Kesimpulan saya, Tuhan itu bukan Tuhan yang suka menghukum. Tapi Allah yang penyayang dan penuh belas kasih. Ya, puji Tuhan. Ya. Ya, mari. Ya, ya. Puji Tuhan. Ya. Tadi waktu mati lampu bilang apa? Aduh,
mamanya sudah mati, masih dipanggil-panggil. Bilang darah Yesus. Amin. Ya. Saya mau terus. Allah kita itu bukan Allah yang gemar menghukum, tapi Allah yang sayang kepada kita. Ya. Kalau dia menghajar, kalau toh dia menghajar kita, itu dia menghajar karena terpaksa. Terpaksa. Seperti tadi anak yang suka pergi ke jalan, tidak diketahui orang tuanya, tahu-tahu ada di jalan, ini bisa mati dia nanti di tengah jalan. Jadi lebih baik saya hajar supaya dia tahu, oh kalau pergi ke sana nanti dihajar lagi. Jadi dia takut tidak mau pergi ke tengah jalan. Ini penting sekali. Kalau Tuhan menghajar, itu sudah karena terpaksa, tidak ada jalan lain. Tuhan mesti menghajar kepada kita. Tapi itu demi kebaikan saudara. Amin. Ya, jadi saudara jangan bersungut-sungut kalau sudah dihajar. Wah Tuhan kenapa saya ini sedikit-sedikit, salah sedikit, diajar sama Tuhan. Itu Tuhan kasihan sama, sudah dikasih sama Tuhan. Ya, jadi kalau dia menghajar, itu karena terpaksa. Tujuannya adalah supaya jangan kita anggap enteng. Satu, jangan kita anggap enteng didikan Tuhan. Kedua, jangan kita menuruti ego kita. Jangan kita jadi sombong dan tinggi hati. Berikan kemuliaan bagi Tuhan saja. Jangan kemuliaan bagi kita, jangan. Dan supaya jangan kita mengulangi kebodohan kita. Jangan kita mengulangi kebodohan. Katakan sama-sama. Jangan kita mengulangi kebodohan kita. Tuhan tidak mau kita mengulangi kebodohan. Sebab itu kita dihajar. Supaya ada bekas-bekas yang mengingatkan kita, oh ya ini kebodohan saya. Waktu saya berbuat begini-begini Tuhan hajar saya. Ini kebodohan saya. Tapi Tuhan sudah mengampuni. Ya, pilihan jatuh atas Daud memilih hukuman yang paling cepat 3 hari. Tadi kita sudah baca. Dan paling ringan yaitu jatuh di dalam tangan Tuhan. Amin. Ya, ngerti? Sampai di sini ngerti atau enggak? Atau lapar? Ya, saya juga lapar. Ya sama-sama saja. Ya, mari kita sudah mau selesai. Ya, kalau tangan manusia itu kejam. Kalau tangan Allah itu penuh belas kasih. Siapa yang mau jatuh di tangannya manusia, angkat tangan. Siapa yang mau jatuh di tangannya Tuhan, angkat tangan. Oh, kalau tidak mau angkat tangan, dua-dua tidak angkat tangan, mau jatuh tangannya siapa? Genderuwo. Ya, jangan. Iblis itu jahat. Kalau sudah disiksa nanti sama dia, betul-betul dia itu kejam. Tidak punya hati, tidak punya hati dia itu. Ya, jantung ya tidak punya. Cuma dijalankan sama angin saja, semua angin. Tidak punya apa-apa dia. Ya, tangan Tuhan itu penuh dengan belas kasih. Masih ada satu lagi kemurahan Tuhan, yaitu itu malaikat jalan dari utara sampai selatan Israel, semua dihantam, orang mati penyakit sampar. Tapi yang terakhir mereka tuh mau masuk Yerusalem. Waktu itu Daud ada di pengirikan Ornan, pengirikan dari seorang yang namanya Ornan. Ya, waktu dia lihat malaikat Tuhan di situ, wah dia sujud menyembah kepada malaikat. Terus dia lihat Tuhan. Tuhan bilang begini, sudah cukup. Jangan kamu masuk ke Yerusalem. Aku sudah tidak tahan melihat umatku begitu menderita. Ya. Stop sama Tuhan. Belum selesai, Yerusalem masih belum dijalani. Yerusalem belum kena penyakit sampar. Ini Yerusalem juga mesti kena. Tapi di stop sama Tuhan. Tuhan bilang stop. Lihat, kemurahan Tuhan itu luar biasa. Bukan cuma dia suruh memilih. Tapi hukuman yang belum selesai itu di stop sama Tuhan.
Bayangkan. Mungkin ada orang tidak mau terima, dia musuh dari Israel bilang, wah kenapa kok itu hukumannya belum selesai, Yerusalem masih belum dijalani, kok sudah di stop? Ya memang Tuhan tuh mengasihi kepada Yerusalem. Tuhan mengasihi saudara dan saya. Amin. Ya, coba kita baca itu dalam ayat yang ke 15, pasal 21. Pula Allah mengutus malaikat ke Yerusalem Ya, untuk memusnahkannya. untuk memusnahkan terus. Dan ketika hendak dimusnahkannya, Ya. maka Tuhan melihatnya. Ya, Lalu menyesallah ia karena Ya. malapetaka yang hendak didatangkannya Tuhan itu. Tuhan menyesal. Terus, Lalu berfirmanlah ia kepada malaikat pemusnah itu, ya, cukup, cukup. turunkanlah sekarang tanganmu Turunkan itu. sekarang tanganmu itu. Terus, Pada waktu itu malaikat Tuhan itu sedang berdiri di dekat tempat pengirikan ornan. mengirikan Orang Yebus. orang Yebus. Nah ini menunjukkan Daud ini sedang diirik. Diirik itu gandum dipisahkan dari tangkainya. Supaya nanti gandum itu bisa dipukul-pukul begitu. Sampai jadi gandum yang bisa dimakan. Ya, jadi sekarang tangkainya itu egonya dari Daud dipisahkan dari gandumnya. Ini gandum ini yang Tuhan mau ambil nanti. Ya, dan pada waktu itu selesai, hukuman selesai, tidak ada hajaran lagi, selesai semua. Yerusalem dilindungi, tidak kena sama sekali. Ya. Kalau Tuhan bilang, stop. Mereka tuh mesti stop. Tak berani dia berapa. Tuhan tuh punya komando yang luar biasa. Sebab itu saudara, percayalah terus kepada Tuhan. Jangan saudara lemah. Jangan saudara kalau ada percobaan sedikit saudara, sudah saya mau mundur saja. Saya mau pergi ke mana? Ke gereja lain yang 1 jam saja. Ya, kalau 1 jam saja sudah mau makan apa? Jangan, sudah mesti terus. Karena Tuhan itu Allah yang penuh dengan kasih sayang. Dia mengistimewakan kita. Dia menghajar tapi dia sayang kepada kita. Dia menghajar karena kita punya ini sifat kita yang tidak taat. Sering mau tidak taat. Itu mau dikikis sama Tuhan. Dan untuk itu dihajar. Supaya kita bertobat dari segala sifat kita yang Tuhan tidak mau, ya. Terus Tuhan bilang, bangunkan mezbah di tempat pengirikan Arnon. Wah, Arnon datang, Arnon bilang, Tuhan aja, ini semua ambil saja, tanah ini ambil saja semua. Mezbah ini ambil, bikin api nanti saya mau bikinkan. Semua yang akan dipersembahkan itu semua dari saya punya. Kambing domba saya punya akan saya persembahkan di atas itu. Termasuk gandum dan semua ditaruh di atas itu. Semua kita akan persembahkan kepada Tuhan. Saya yang akan memberikan. Tidak usah Tuhan Raja. Daud berapa? Oh puji Tuhan. Dapat berkat. Haleluya. Tidak usah beli kambing. Kambing domba berapa harganya? Mahal. Ya kalau Idul Adha itu berapa harganya? Berapa jutaan? Sapi. Itu Daud bukan mental seperti itu. Itu mentalnya siapa? Mentalnya dia punya ipar. Siapa iparnya namanya? Raja Saul. Ya, Daud bilang, oh tidak. Kalau saya mempersembahkan sesuatu, saya tidak mau gratis. Itu gratis, saya persembahkan kepada Tuhan, kok saya gratis? Saya mesti bayar. Kalau tidak bayar, tidak mau saya. Luar biasa. Dia berani membayar harganya. Bukan cuma dengan uang, tapi dengan nyawa dia berani membayar. Ya, kemudian waktu Daud, ya, saya akan beli semua. Tanahmu semua ini akan saya beli. Luar biasa. Sedangkan Saul itu, ya, ini kita melihat kebaikan dari Ornan. Satu,
kesungguhan Ornan. Orangnya sungguh-sungguh dia itu memang. Ornan. Dan yang ketiga, ini keikhlasan. Keikhlasan dari Ornan. Tapi saudara, dengar baik-baik. Keselamatan kita yang kita terima dari Tuhan itu bukan karena kesungguhan kita. Bukan karena perbuatan kita. Kita terus diselamatkan. Wah, perbuatannya Paulus dia ini. Ini karena perbuatannya dia diselamatkan. Karena keikhlasannya dia, karena kesungguhannya dia diselamatkan. Seperti keikhlasan dari Ornan itu. Sudah tidak. Keselamatan kita itu karena kebaikan Tuhan. Kalau bukan Tuhan yang baik, kalau karena kebaikan kita, tidak perlu Yesus datang ke dunia. Saya tidak berbuat baik, saya selamat. Tanpa Yesus, saya bisa selamat. Tapi tanpa Yesus kita tidak bisa selamat. Kebaikan kita sampai dimanapun masih harus diisi dengan kebaikan Yesus Kristus. Dan kebaikan Kristus itulah yang menyelamatkan kita. Bukan kebaikan diri kita sendiri, kebaikan orang lain, si A, si B, tidak. Kebaikan Kristus. Amin. Ya, beda dengan Saul. Saul ini persembahannya kambing domba. Ya. Nabi Samuel tanya, apa itu suara? Itu mau dipersembahkan. Itu mestinya ditumpas, tapi sekarang untuk dipersembahkan. Maunya ditumpas, dikhususkan untuk dibunuh. Ya. Itu milik dari orang, dari musuh. Tuhan tidak bisa menghargai persembahan yang gratisan seperti itu. Ya, tanpa rasa sakit, tidak rasa sakit, dia tidak beli, dikasih saja sama Ornan. Kalau Daud mau terima itu berarti persembahan tanpa rasa sakit. Persembahan apa itu? Telur mata sapi atau ham? Nah, telur mata sapi. Ya. Masih ingat datang hari Minggu? Telur mata sapi itu tidak usah bayar. Ayamnya bertelur terus, tiap hari bertelur. Ya, ayamnya berkokok, kok. Tapi kalau saya mau bikin ham untuk nyonya menir, yang ulang tahun hari itu babi sudah ketakutan. Mesti disembelih karena dagingnya untuk dibuat ham. Kalau telurnya saja ayam, tidak perlu dagingnya ayam, tidak usah ayam disembelih, dia bisa hidup, tidak rasa sakit. Tapi kalau mesti dibuat ham, rasa sakit, dia tidak jadi, saya tidak mau dibunuh, saya tidak mau disakiti, saya tidak mau. Tapi siapa yang kehilangan nyawa karena aku, dia akan mendapatkan nyawa di sorga dan di bumi sampai selama-lamanya. Amin. Oh haleluya. Mari kita panggil diri semua, kita datang kepada Tuhan.